Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Yupi Sutisna, SPD. Kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi sekolah ramah anak pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2021-2022. Saya bertugas di SMAN Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Supaya tidak panjang lebar, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu? Jadi sekolah ramah anak itu yaitu satuan pendidikan formal dan non-formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Itu adalah definisi dari sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, yang pertama yaitu yang ingin saya sampaikan adalah siapakah anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi bagi calon atau yang bagi siswa-siswi baru dalam pengenalan lingkungan sekolah ini, perlu diketahui lagi bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk juga yang masih dalam kandungan. Itu tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya adalah hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Di antaranya ada Konvensi Hak Anak KHA, kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1910 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang diantaranya itu negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan atau orang tua atau wakil berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Seperti itu. Prinsip-prinsipnya diantaranya itu non-diskriminasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak. Kemudian prinsip berikutnya, kepentingan terbaik bagi anak itu harus diprioritaskan. Selanjutnya, hidup, tumbuh dan berkembang untuk anak, dan partisipasi atau suara anak itu perlu kita dengar untuk kemajuan generasi muda. Seperti itu. Lalu pada masa pandemi sekarang ini, apa yang harus kita pikirkan dan apa yang harus kita terapkan pada di era new normal di masa pandemi. Yang paling pertama yang perlu diingat adalah bahwa pada pembelajaran sekolah ramah anak itu yaitu pembelajarannya di rumah. Artinya bahwa anak menjadi prioritas penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pesan guru untuk
kedua orang tua mengingatkan kepada peserta didiknya, yaitu diantaranya mandi dan gosok gigi secara benar, ibadah bersama, sarapan pagi bersama, belajar dengan gembira, mengisi waktu luang dengan permainan yang dilakukan bersama keluarga di rumah, bernyanyi, menggambar, dan lain-lain. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan. Tidur siang, tidur malam tepat waktu, tidur malam minimal 8 jam. Tidak melakukan kegiatan sampai malam agar anak cukup beristirahat. Untuk menjaga imunitas tubuh termasuk memberikan vitamin C secara berkala untuk dikonsumsi. Nah, terus juga perlu diingat semua orang itu bisa terkena virus COVID-19. Nah, pada pengenalan lingkungan sekolah ini, khususnya materi sekolah ramah anak, yang pertama kembali lagi diingatkan selain tadi, yaitu tidak boleh melepas masker selama berada di luar rumah, termasuk membuka dan mengganti masker secara benar. Kemudian sering mencuci tangan. Ajarkan mencuci tangan dengan benar sesuai standar WHO. Jika perlu, buat rambu-rambu pengingat, di mana rambu-rambu pengingat itu untuk mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan itu lebih penting daripada mengobati. Kemudian tidak menukar makanan gitu kan ya, dan barang-barang pribadi termasuk dengan teman ataupun saudara, karena jujur saja bahwa sekarang itu sangat-sangat penting sekali menjaga kesehatan di rumah dan di lingkungan di mana tempat kita tinggal. Sekolah ramah anak memang menitik beratkannya seperti itu. Menjaga jarak dengan orang lain supaya tidak terpapar virus COVID-19. Kemudian menjaga kebersihan kamar, main dan barang-barang pribadi. Kemudian menyiapkan makanan sehat dengan gizi seimbang, selalu menjemur handuk di panas matahari. Upayakan agar ada kesempatan anak-anak berolahraga sambil berjemur minimal 30 menit setiap hari. Nah, itu adalah poin-poin yang nanti peserta PLS pengenalan lingkungan sekolah nanti akan diberikan buku panduannya, bahwa sekolah ramah anak bertujuan untuk menjaga supaya anak tidak diskriminasi, gitu kan. Ramah dan bisa nyaman baik di rumah dan dimanapun juga. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan tubuh, stop diskriminasi, seperti itu. Dan yel-yelnya itu pun juga ada untuk sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itu saja pesan dari saya yang bertugas untuk menyampaikan materi sekolah ramah anak. Lebih jelasnya nanti bisa kita diskusi. Kemudian kalau ada hal-hal yang bersikap pembulian, karena memang sekarang prosesnya itu adalah belajar secara jarak jauh atau belajar di rumah. Tidak boleh berkerumun, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.